Nahmaduhu wa nashkuruhu ala nailil huda wa husulihi. Wa nusalli wa nusallim ala habibil mustafa sayyidina Muhammadin khatamin anbiya'ihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ahya bi sunnatihi. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati bersama Abuya Syekh Haji Baridun bin Akub selaku guru mursyid Thariqat Aulia rahmatan lil alamin. Dan yang sama-sama kita hormati juga Al Ustaz Abah Hendri Kusnadi STMM, dan yang sama-sama kita hormati juga Bapak Abuya Ustaz Dr. Haji Heri Sandar MPD. Maka Allah bitul hayati syarifah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbanyak orang-orang seperti beliau. Dan yang sama-sama kita hormati juga Ustaz Caca selaku ketua Masjid Nurul Hidayah dan selaku ketua RW. Dan yang sama-sama kita hormati juga Ustaz Budiman selaku mudir Pondok Pesantren Talaktur, dan Ustaz Supraman juga yang sama-sama kita hormati bersama dan kita muliakan. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, para asatidz serta asatidzah yang tidak dapat terbagian sebutkan satu persatu, akan tetapi sama sekali tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum sekalian. Alhamdulillah, di sini Al-Fakir berdiri di sini bukan berarti lebih pintar dari antum sekalian, bukan berarti bertujuan untuk menceramahi antum sekalian ataupun menggurui antum sekalian. Dan sini pun Al-Fakir bukan berarti berdiri di sini berarti lebih mulia dari antum sekalian. Insyaallah bukan seperti itu. Akan tapi tidaklah Al-Fakir berdiri di sini kecuali hanya untuk lintas imtisal amar dari ayahanda Al-Fakir Abah Hendri Kusnadi. Hanya sami'na wa ata'na kepada beliau. Alhamdulillah, di sini Al-Fakir berdiri di sini diamanahkan untuk menyampaikan beberapa kata-kata yang akan Al-Fakir untaikan menjadi beberapa untaian kalimat dengan mengangkat sebuah judul dan tema, yaitu siang puasa Ramadan sebagai sarana pengendalian diri dan hawa nafsu dalam perspektif pandangan syariat, thariqah, dan ma'rifat. Qala Rasulullah SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Rasulullah SAW bersabda, man, barang siapa fariha, yang dia merasa bahagia, yang dia merasa senang bidukhuli Ramadan, dengan masuknya bulan Ramadan, haramallahu jasaduhu minan niran ala niran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Dapat kita untaikan, dapat kita pahami di sini bahwasanya Rasulullah SAW menyampaikan dan memberi kabar gembira, memberi basir bagi siapapun yang fariha, yang dia senang terhadap datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah, di sini kita berkumpul di sini dengan niat untuk ruahan dan juga dengan niat untuk tarhib menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Semoga kita semua termasuk menjadi orang-orang yang di dalam hadis ini. Amin amin ya rabbal alamin.
Akan tapi perlu kita garis bawahi di sini bahwasannya fariha, Nabi Muhammad SAW menyebut kata fariha di sini bukan berarti hanya senang-senang biasa. Akan tapi ada maksud yang tersirat. Apa yang dimaksud dengan fariha di sini? Maksud dengan senang menyambut bulan suci Ramadan ialah dengan mempersiapkan diri, baik secara zahir kita maupun batin kita untuk menghadapi Ramadan. Mempersiapkan diri dalam keadaan pra-Ramadan, pas Ramadan, dan pasca Ramadan. Jadi di sini insyaallah Fakir akan menyampaikan 3 poin ini, yaitu apa-apa keutamaan yang bisa kita lakukan pra-Ramadan dan ketika Ramadan dan pasca Ramadan. Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda, Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala, dan bulan Sya'ban adalah bulan umat Rasulullah, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama melewati bulan Rajab dan kita sekarang berada di penghujung akhir bulan Sya'ban, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kita kepada bulan Ramadan yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan ini, oleh karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kita doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu membaca doa itu ketika mulai bulan Rajab dan bulan Sya'ban hingga kita telah sampai di bulan Ramadan. Semoga kita semua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan tahun ini dan Ramadan berikutnya. Amin. Dan dari ketiga bulan ini ada beberapa tingkatan, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan, yang afdal dilakukan pada bulan-bulan ini. Yang mana ada sebuah perumpamaan, bulan Rajab adalah bulan di mana kita menanam, dan bulan Sya'ban ialah bulan di mana kita menyiram tanaman tersebut dan memupuknya. Dan pada bulan Ramadan adalah bulan di mana kita memanen dari hasil yang kita tanam tersebut. Nah, ini bermaksudkan bahwasanya kita harus mempersiapkan diri untuk menemui bulan Ramadan. Kita bersihkan diri, bersihkan hati, bersihkan jiwa, dimulai dari bulan Rajab terkhususnya. Ada pun yang paling afdal pada bulan Rajab dikarenakan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bulan Rajab kita disunahkan, kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersihkan diri, kita bersihkan hati dari dosa-dosa, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika masuk bulan Sya'ban, bulan Sya'ban seperti kata Nabi Muhammad SAW adalah bulannya Rasulullah SAW. Pada bulan Sya'ban kita pun disunahkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena pada bulan inilah turunnya surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ayyuhalladzina amanu Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi, terus bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan menggunakan kalimat yusholluna, yang berarti jika di dalam ilmu bahasa Arab
menggunakan fi'il mudhari. Yang mana fi'il mudhari ini mengandung arti sedang dilakukan di hal dan juga bisa mustaqbal. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala memakai kalimat sallallahu ala nabi, berarti Allah dan para malaikatnya selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dari dulu sampai sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah padanya dan berikanlah salam kehormatan kepadanya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya sudah lebih dulu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan sebuah khususnya, sebuah kekhususan di mana setiap perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, akan tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, akan tapi Allah tidak berpuasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzakat, akan tapi Allah tidak berzakat. Tetapi sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bagi orang-orang yang beriman untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala dan dulu bersolawat kepada Nabi. Lalu di bulan Sya'ban juga kita disunahkan untuk memperbanyak berpuasa sunnah, dikarenakan sebagai bisa untuk latihan sebagai lambung kita, latihan bagi kita untuk mempersiapkan diri berpuasa di bulan Ramadan. Akan tetapi jika sudah tanggal 15 Ramadan, sudah lebih dari nisfu Sya'ban, maka kita diharapkan untuk berpuasa sunnah. Terkecuali jika memang sudah dari awal kita mempunyai wiridan, punya dawaman berpuasa seperti puasa Nabi Daud atau puasa Senin Kamis, maka kita pun masih boleh melakukan. Lalu sampailah kita pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan nanti, pada bulan Ramadan, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan seluruh pahala dari amal ibadah. Amalan ibadah yang sunnah akan dihitung menjadi pahala yang wajib, dan amalan ibadah yang wajib akan dilipatkan 70 kali lipat pahala yang wajib tersebut. Akan tetapi bukan hanya pahala dan amal ibadah saja yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan Nabi Muhammad SAW bukan hanya seorang basir, akan tapi juga seorang nazir atau pemberi peringatan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun selain melipat gandakan amal ibadah, Allah Subhanahu wa taala pun juga melipat gandakan segala maksiat dan keburukan yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan. Semoga kita semua dijauhi dari segala kemaksiatan, terkhusus di bulan Ramadan nanti dan pada bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan juga terdapat sebuah amalan ibadah yang wajib, yang masyhur pada bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Berpuasa itu terbagi menjadi dua, puasa sunnah dan puasa wajib. Puasa sunnah seperti yang telah kita sama-sama ketahui, seperti puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud, atau puasa sunnah lainnya. Tetapi puasa wajib selain puasa bernazar, juga ada yang namanya puasa Ramadan, yang mana yang diwajibkan bagi kita seluruh umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, telah ditetapkan atas kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah kami tetapkan
sebagaimana telah kami tetapkan bagi orang-orang sebelum kamu. Yang maksudnya di sini ialah umat-umat Nabi terdahulu, seperti umat Nabi Isa, umat Nabi Musa, dan umat-umat Nabi lainnya, itu pernah dan sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Akan tapi metode dan caranya berbeda dan disempurnakan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan menjadi puasa yang insya Allah akan kita jalankan pada bulan Ramadan. Berpuasa ini memiliki banyak filosofis. Selain manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa, selain kita umat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa, hewan-hewan pun juga berpuasa. Hewan apa saja yang berpuasa? Di antaranya ada ulat dan ular. Akan tapi di dalam puasa ular dan ulat ada sebuah perbedaan, yang mana yang akan kita bahas di dalam poin pasca Ramadan. Puasa itu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab Sirrul Asrar terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu puasa syariat. Yang kedua yaitu puasa syariat, dan yang ketiga yaitu puasa hakikat. Puasa syariat ialah puasa yang masyhur yang sudah kita lakukan sebagaimana umat-umat muslim lainnya melakukan, yaitu puasa menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari lapar dan haus, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu puasa syariat. Dan adapun puasa syariat ialah menahan anggota tubuh dari segala macam keburukan, menahan hati dari segala penyakit hati, dan menahan anggota tubuh dari melakukan segala macam maksiat. Yang mana puasa ini, perbedaan puasa syariat dengan puasa syariat ialah puasa syariat ditentukan dan dilaksanakan di dalam waktu tertentu, akan tapi puasa syariat ialah puasa yang sebaiknya kita lakukan seumur hidup kita. Semoga kita semua bisa istiqomah dalam menjaga anggota tubuh kita dari melakukan maksiat, dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu. Adapun puasa yang ketiga yaitu puasa hakikat. Ini ialah puasa yang berada di level yang tinggi. Ini adalah puasa yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khos, yang mana puasa mereka ialah berpuasa menahan hati dan pikiran dari mengingat yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang melakukan puasa ini, mereka selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak luput dari per detik pun, per jam, bahkan per menit dari hati mereka dan pikiran mereka, kecuali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dari penggabungan ketiga puasa ini, maka marilah kita semua menjalankan puasa dengan menahan hawa nafsu, menahan diri kita, menahan dari segala hawa nafsu kita. Dan adapun berpuasa bukan hanya sekedar menahan diri dari lapar dan haus saja, akan tetapi menahan diri dari berbuat buruk. Dikarenakan ada hal-hal yang membatalkan puasa dan ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa seperti yang kita semua sudah ketahui, seperti makan, minum, atau yang lain-lainnya. Akan tetapi hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa ialah riba, membunuh orang lain, menzalimi orang lain, dan hal-hal keburukan lainnya. Beginilah gambaran yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kam min sha'imin, berapa banyak uang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, dan dia tidak dapat apa-apa dari puasanya, illa al-ju' wal 'atash,
kecuali lapar dan haus saja. Memang secara syariat dia telah terbebas dari taklif puasa, dia telah terbebas dari kewajiban puasa. Akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa dikarenakan dia telah melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang terjauhi dalam hal melakukan yang dapat membatalkan pahala puasa, apalagi yang dapat membatalkan puasa itu sendiri. Masuk ke poin yang ketiga, yaitu pasca Ramadan. Pasca Ramadan yang diawali dengan Idul Fitri. Idul Fitri kembali ke fitrah, yang mana seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, jika seseorang itu berpuasa Ramadan, berpuasa full 30 hari serta melaksanakan zakat, maka di hari Idul Fitri dosa-dosanya akan terhapus sebagaimana bayi yang baru lahir, suci tanpa dosa sama sekali. Maka oleh karena itu, semoga kita semua mendapatkan pahala yang sempurna dari puasa, sehingga kita semua dapat menjadi orang-orang yang fitrah dan suci pada hari itu nanti. Akan tetapi, setelah kita menjadi fitrah yang suci, oleh karena itu janganlah kita mengotori kembali fitrah yang suci tersebut. Ya, dan apa-apa kebaikan yang telah kita lakukan selama Ramadan, jangan di saat Ramadan saja kita melakukan hal seperti itu. Itulah perlunya istiqomah dalam melakukan kebaikan. Setelah puasa pun, setelah Ramadan pun, kita harus melakukan hal-hal kebaikan, hal-hal yang mendapatkan pahala yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita menjadi fitrah, bersih, suci terus menerus. Disunahkan juga pasca Ramadan, yakni di bulan Syawal, ada yang namanya puasa sunnah Syawal 6 hari, yang mana jika seseorang tersebut telah melakukan puasa Ramadan full selama 30 hari, dan lalu di Syawalnya dia melanjutkan puasa Syawal 6 hari, maka berarti pahalanya sama saja seperti dia telah berpuasa selama setahun penuh. Satu hari puasa Ramadan dinilai Satu hari puasa Ramadan dinilai 10 pahala, dan 6 hari puasa Syawal pun dinilai 10 pahala. Puasa Ramadan mendapatkan 300 hari, dan puasa Syawal berarti kita telah berpuasa 60 hari, yang mana kalau ditotalkan menjadi puasa setahun penuh. Lalu kita harus mengambil hikmah dari pasca Ramadan tersebut. Apa yang telah berubah dari diri kita setelah Ramadan? Apakah berubah menjadi lebih baik, ataukah sama saja seperti sebelumnya, atau bahkan waliyadzubillah menjadi lebih buruk dari sebelumnya? Inilah filosofi dari ular dan ular tadi. Puasa ular berpuasa ketika dia ingin mengganti kulit, maka dia akan menahan diri dari makan dan dia akan berdiam diri. Akan tetapi setelah puasa selesai, apa yang terjadi dengan ular tersebut? Rupanya tetap sama, namanya tetap sama, tingkah lakunya tetap sama, dan makanannya pun tetap sama. Itu berarti gambaran orang yang setelah memasuki bulan Ramadan, dia berubah, dia tidak berubah sama sekali. Dia hanya bersia-sia di bulan Ramadan tersebut dan tidak ada perubahan. Oleh karena itu kita jadi seperti ulat, puasanya ulat. Bagaimana puasanya ulat? Ulat sebelumnya adalah hewan yang rakus. Sepanjang harinya dia menghabiskan waktu untuk makan, dan bahkan seringkali menjadi hama, merusak tanaman, dan menzalimi orang lain. Akan tapi setelah itu dia pun berkholwat, berdiam diri, berpuasa, dan menjadi kekokok. Nah, harus tutup mata ini.
Dan setelah puasa selesai, apa yang terjadi dengan si ulat ini? Maka dia pun berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Makanannya pun berubah menjadi sari-sari baru, yang mana bahkan yang sebelumnya dia ini menzalimi orang lain, yang sebelumnya menjadi keburukan bagi orang lain, setelah dia berpuasa, setelah menjadi kupu-kupu, maka dia berubah menjadi manfaat bagi orang lain. Yang mana jikalau kupu-kupu setelah menghisap nektar bunga tersebut bisa menjadi lebih subur, bisa menjadi lebih bagus bunga tersebut. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari puasanya ulat. Setelah kita berpuasa, di saat sebelum kita berpuasa mau sebelum apapun kita, akan tapi setelah kita berpuasa kita menjalankan hal-hal yang baik, maka setelah puasa kita menjadi orang yang pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Semoga kita semua setelah puasa Ramadan ini menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup segini saja yang dapat kita sampaikan. Jika ada salah itu datang dari Allah sendiri, dan jika ada yang benar itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin segini saja yang dapat kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.